Yayasan Wisma Haji Khalifah Jaya Nusantara resmi berdiri pada 27 September 2025 di Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Yayasan ini hadir dengan visi menghadirkan kesejahteraan rakyat. Pembina yayasan, Pamuji Ningtyas, menjelaskan bahwa fokus utama program adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi serba usaha, UMKM, dan ketahanan pangan. Ia berharap upaya ini dapat membuka peluang usaha dan membantu masyarakat bangkit. Selain bidang ekonomi, yayasan juga berkomitmen mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Rencananya, yayasan akan membangun asrama haji sebagai fasilitas pelayanan bagi calon jemaah. Yayasan ini juga memprakarsai pembentukan Koperasi Serba Usaha Misi Ampera Indonesia atau KSU MARI, yang akan membangun jaringan koperasi dari tingkat pusat hingga desa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Asal mula berdiri yayasan Sikat ini aja ya. adalah cita-cita dari para leluhur dan orang tua untuk mendirikan masjid untuk Wisma Haji Khalifah, ya cita-cita dari Ibunda Siti Khotijah alias Sri Rahayuningsih. Sejarah berdirinya yayasan bermula asal dari Yayasan Divisi 10 Nusantara, pengawal revolusi 45. Apa visi dan misi utamanya? Visi misi utama dari yayasan ini adalah karena golongan dari Ampera, amanat penderitaan rakyat, dan visi misi kami di sini untuk mengawali kesejahteraan rakyat dan mengakhiri penderitaan rakyat. Ada alasan untuk pertama mendiri dan membentuk yayasan ini? Alasannya? Alasannya satu ya untuk mensejahterakan umat, kedua untuk ketahanan pangan secara ekonomi global, ketiga mengurangi pengangguran di daerah setempat. Bidang apa saja yang menjadi fokus kerja dalam yayasan ini? Dari mulai Wisma Haji, Pondok Haji, terus masjid untuk beribadah semua umat di dunia, tentunya Islam. Terus ketiga untuk ketahanan pangan di wilayah setempat. Program apa aja yang saat ini menjadi prioritas? Kalau prioritas dari Yayasan Mustika Grage itu satu, membentuk koperasi untuk ketahanan pangan, terus untuk UMKM, dan untuk kesejahteraan termasuk pengurus dan lingkungan setempat. Kegiatan rutin apa yang sering dilakukan? Koordinasi dengan pusat di Yayasan Divisi 10 dari pengurusan aset-aset kolateral, dinasti, prasasti, dan trasti. Karena kami mendirikan yayasan ini sumber dananya dari kepengurusan aset-aset kolateral, dinasti, prasasti, dan trasti. Kegiatan rutin bersama anggota seperti apa mungkin? Perekrutan anggota, pengurus, karena belum selesai semua, dan kesulitan yang utama, terus pendataan untuk program-program tertentu. Sasaran utama pasti pertama itu adalah mensejahterakan para pengurus sebelum melakukan program untuk Ampera ke depan. Apakah sudah ada pencapaian mungkin atau masih berjalan? Kalau ini baru berjalan dan ini baru mendirikan 2 bulan, jadi belum full, pengurus pun belum full. Apakah selama ini sudah ada kerjasama yayasan dengan pihak-pihak terkait mungkin? Belum ada sama sekali. Untuk dukungan apa yang paling dibutuhkan dari mitra, semacam kayak pemerintah atau swasta mungkin? Satu yang mungkin permodalan awal untuk BOP-nya, kedua itu dari mungkin kerjasama dengan kontraktor-kontraktor terkait supaya nantinya bisa untuk membangun dan mendirikan sesuai proyek-proyek yang diinginkan, kayak Wisma Hajinya, kayak masjid. Kita kan pasti membutuhkan kontraktor-kontraktor juga. Mohon izin, bagaimana yayasan memastikan transparansi penggunaan dana nanti? Kita akan ada controlling pengawasan dari manajemen digital. Ada nggak tantangan yayasan untuk menghadapi? Tantangannya banyak. Tantangannya itu satu mungkin keraguan, kedua mungkin ketidakpercayaan dengan para pengurus, ketiga itu pasti ada hinaan-hinaan tersendiri di lapangan.
Ada nggak harapan terhadap pemerintah atau masyarakat? Pengennya bersatu supaya cepat terwujudnya program untuk amanat penderitaan rakyat ini. Dan yang terakhir, apa target besar yang ingin dicapai dalam 1 tahun ke depan? 1 tahun ke depan itu berdirinya Masjid Khalifah. Mohon izin, dalam peran ini, dalam peran yayasan sebagai apa nih, Teh? Saya sebagai pembina, bahkan pendiri dari yayasan ini. Sudah lama? Kalau berdiri baru 2 bulan, tapi kalau merencanakan sudah dari 6 bulan ke belakang. Dan yang terakhir, barangkali Anda mau pesan, sampaikan aja pesannya buat pemerintah atau buat swasta atau anggota yang lainnya, sampaikan aja. Mungkin pesan saya untuk pemerintah, satu, jangan pernah menilai dari segi fisik. Terus kedua, kita bisa menilai secara jeli bidang sosial atau bidang yang pada umumnya. Ketiga, saya minta pemerintah itu bersatu padu supaya bisa mewujudkan untuk rakyat yang sejahtera. Itu aja. Ya, bisa dijelaskan Teh, bagaimana ketika ada pihak lain untuk jadi bisnis atau kerjasama, seperti apa tanggapannya? Mungkin pertama antara MUU secara internal, pihak pendana atau dengan pihak yayasan yang terkait. Nanti mau kontraknya apakah di bidang pekerjaan umum, kontraktor, atau mengikuti program UMKM atau ketahanan pangannya, itu aja cukup. Berarti khusus di UMKM atau semacam kayak infrastruktur mungkin? Bisa. Ada yang lainnya Teh? Mungkin kalau ada program lain mungkin berbentuk royalti. Royalti itu adalah tanda terima kasih dari sebuah yayasan untuk pengurus dan keluarga pengurus. Apa alasan utama berdirinya koperasi ini Teh? Berdiri koperasi Misi Ampera ini untuk mengakhiri penderitaan rakyat dan mengawali kesejahteraan rakyat. Usaha apa tuh yang dikelola oleh koperasi Ampera tersebut? Satu dalam bidang UMKM, tapi UMKM itu bukan meminjamkan modal, tapi penyertaan modal. Satunya jadi bagi hasil, itu serba usaha itu bagi hasil, penyertaan modal. Koperasi ini baru direncanakan dan kami membutuhkan seluruh pengurus. Berapa jumlah anggota koperasi saat ini? Saat ini pengurus itu ada 24, anggotanya dipastikan dalam 1 tahun bisa 100 anggota masuk. Program kerja apa yang menjadi prioritas koperasi ke depannya? Satu, investasi modal, penyertaan modal dari perdagangan, UMKM kecil. Kedua, dalam bidang ketahanan pangan yaitu pertanian, peternakan, dan perkebunan. Bagaimana untuk menjadi anggota? Satu, jujur. Kedua, harus sigap, solid, dan disiplin. Itu aja. Apakah yang akan diberikan terhadap anggota manfaatnya? Manfaatnya itu mesejahterakan dari pihak keluarga, mengurangi pengangguran. Keinginannya itu rakyat semakin sejahtera. Jadi dalam bidang ketahanan pangan pun kita itu tidak menyertakan modal dengan cuma-cuma, tapi tetap harus diawasi dengan pengurusan. Kalau boleh tahu, dari mana sumber pendapatan koperasi? Sumber dana yang akan dihitung dari aset-aset kolateral yang kami urus lewat Divisi 10. Yayasan Divisi 10 Nusantara. Apakah koperasi memiliki sistem? Ada. Macam kayak bagi hasil atau seperti apa? Ada bagi hasilnya, ada istilahnya gaji setiap bulan, walaupun itu mengikuti program ketahanan pangan. Apakah perlu dukungan dari pemerintah? Sebenarnya sih perlu, tapi ya dianggap perlu juga tidak, dianggap tidak juga perlu. Karena kita kesatuan di NKRI ini. Karena koperasi banyak nih, bagaimana persaingan usaha untuk menangani itu? Kita sih modelnya itu visi misi koperasi mandiri.
Jadi tidak tergantung dengan siapapun. Siap. Yang terakhir aja Teh, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau ya anggota yang ikut mendukung dan turut menjadi bagian? Pesannya itu tetap satu kesulitan, kedua kejujuran, ketiga kerja keras mungkin, karena ini baru awal berdirinya koperasi Ampera. Alhamdulillah saya di Yayasan Khalifah Jaya Nusantara ini ditugaskan sama Pak Bina itu sudah dia sebagai sekretaris, dan misi saya itu ya untuk yayasan ini insya Allah bisa untuk membantu kaum lemah pertama, dan yang kedua itu bisa membackup rakyat kecil ya. Sejak kapan Bapak bergabung? Sejak kapan? Bapak bergabung di yayasan? Oh, alhamdulillah saya kira lebih 2 bulan, baru 2 bulan. Ada motivasi untuk bergabung Pak mungkin? Motivasi untuk bergabung? Motivasi untuk bergabung karena inisiatif hati saya Pak, karena misi ini insya Allah bisa untuk kedepannya ya mensejahterakan rakyat. Harapannya Pak yang terakhir Pak, harapannya Pak? Harapannya ya semoga kita semua ini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar ya, pertama, dan kedua itu dari pimpinan kita itu pendiri yayasan Ibunda Dias dan Bapak Surahman, bisa menyejahterakan semua pengurus dan juga bisa membantu kaum yang lemah juga. Bagaimana Bapak memandang yayasan ini Wisma Haji? Nah, sebelumnya kan sebelum terbentuk Yayasan Khalifah Wisma Haji ini, itu kan bermula di kami membentuk Yayasan Geraknya Sosial Geraknya Mustika Abadi. Dengan kita berembuk antara saya berempat ini akhirnya sepakat untuk datang ke Kalibuntu, jadi menemui masyarakat di sini, di mana solusinya untuk membentuk Yayasan Khalifah ini. Maka dengan kesepakatan warga sini dan dibantu dengan tuan rumah Pak Haji Jubair, maka terbentuklah Yayasan Wisma Haji Khalifah Jaya Nusantara. Apa pandangan Bapak mengenai Yayasan Wisma Haji Pak? Kalau menurut pandangan kami, dengan terbentuknya Yayasan Wisma Haji Khalifah Jaya Nusantara ini, sedikit banyak pasti membantu warga setempat, terutama dalam hal mengentaskan kemiskinan, supaya masyarakat di sini bisa terbantu dengan adanya yayasan ini. Adakah motivasi Pak? Nah, motivasinya, Dorongan Bapak? kalau menurut kami, motivasi dengan terbentuknya Yayasan Wisma Haji Khalifah Jaya Nusantara ini, yaitu untuk kita mengangkat masyarakat Kalibuntu khususnya dan umumnya masyarakat Brebes pada umumnya. Ada saran Pak mungkin buat Yayasan Wisma Haji? Kalau untuk saran kami, semoga dengan terbentuknya yayasan ini kepada masyarakat khususnya Kalibuntu bisa berpadu dengan solid, dalam arti kita satu sama lain nggak perlu istilahnya cari muka atau gontok-gontokan. Kita bangun kebersamaan supaya kuat dan kesinambungan. Pak, adakah pesan untuk masyarakat agar lebih mengenal dan mendukung yayasan ini Pak? Ya, supaya masyarakat khususnya Kalibuntu dengan kita mengadakan atau menjalankan yayasan ini, kan sedikit banyak kita bisa membantu masyarakat yang lain, terutama yang belum masuk ke pengurusan. Kita bisa merekrut, bisa membantu masyarakat setempat. Sejak kapan Bapak bergabung menjadi anggota koperasi Pak? Kurang lebih 2 bulan sekarang. Apakah Bapak mengetahui pelayanan atau unit usaha apa yang digunakan Pak? Layanan untuk koperasi ya semua untuk bisa mengembangkan yang butuh pendanaan di sini bersedia. Dalam keterlibatan ini Bapak sebagai anggota koperasi seperti apa? Saya sebagai anggota koperasi juga dan juga ada pengawas.
Bagaimana harapan Bapak ke depan mengenai koperasi untuk peningkatan ekonomi? Ya, yang kita unjang itu insya Allah semuanya bisa berkembang pesat untuk apa yang dibutuhkan masyarakat kita, termasuk hal lain-lain. Ya, yang jelas agar masyarakat kita terutama di wilayah Kalibentu induk ya, induk yayasan, ya insya Allah semuanya agar dapat punya kesibukan atau kerjaan masing-masing, jadi mengurangi pengangguran juga. Ya di sini induk ya, ya jelas kita melayani untuk pinjaman-pinjaman masyarakat kita yang membutuhkan untuk dikembangkan usaha kecil-kecilan dari awal hingga membesar. Apakah sebagai anggota juga berharap pada bantuan dari pemerintah, Pak? Ya sebenarnya sih kita perlu tidak perlu, karena di sini sudah merasakan induk ya. Jadi kalau bisa kita bersatu dengan kepemerintahan. Kira-kira layanan unit usaha apa Pak yang ditawarkan nanti, Pak? Yang saya tawarkan di sini ada pertanian, UMKM, nah perkebunan, terus peternakan dan lain-lain apa yang mereka butuhkan asal akurat pada titiknya. Ya ingin saya sampaikan kepada masyarakat sekitarnya semua umat yang berdiri di atas bumi ini, semoga saling menghargai dan meyakini tentang adanya Yayasan Khalifah Jaya Nusantara ini membawa berkah dan semuanya keberkahan dan kebarokahan. Amin ya rabbal alamin. Dengan berbagai program tersebut, masyarakat berharap kehadiran yayasan dapat membawa perubahan positif bagi ekonomi dan pelayanan ibadah.